Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Kalian harus selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit yuk semangat yuk buat sembuh. Yang lagi dalam tertimpa musibah, semoga kalian segera diberikan kemudahan. Yang sedang usahanya seret, usianya bangkrut, kalian harus bersemangat, bangkit lagi, ayo bangkit lagi. Yang punya utang jangan takut, Allah Maha Kaya, minta sama Allah agar hutang-hutangnya terlunasi. Untuk yang belum punya momongan, minta sama Allah agar diberikan momongan. Yang belum berjodoh, percayalah bahwasanya Gusti Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Jadi semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan kembali kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman turut berduka sungkawa ya atas tenggelamnya kapal di Teluk Bali. Sebenarnya kalau kita telusuri, kalau saya waktu kemarin tuh nyebrang di Bali itu saya sudah yakin bahwasanya di Teluk Bali ini bukan hanya sekedar Selat Bali ini bukan sekedar itu teman-teman, apa namanya, selat, ada dunia lain yang di bawah Selat Bali itu loh, gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena melihat saya tuh pas naik kapal itu ada pusaran air itu nggak cuma satu teman-teman, jadi banyak. Mungkin karena arusnya terlalu kenceng atau gimana, yang jelas saya melihatnya Selat Bali ini sangat membuat saya tidak nyaman teman-teman. Makanya saya selalu berdoa dan saya selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena apa? Saya yakin bahwasanya ini untuk saya sendiri, saya yakin ada kehidupan lain di dalam sana teman-teman. Bahkan saya tidak membiarkan putra itu terlalu dekat-dekat dengan apa namanya itu, kalau di kapal kan ada yang gak jendelanya gitu loh teman-teman ya. Saya tidak membiarkan dia untuk dekat-dekat di situ teman-teman. Dan semua laut itu memang ada kehidupannya ya teman-teman. Kayak di Parangkusumo saya waktu itu pengen apa namanya, ditunjukkan sama Nyi Ratu itu istananya. Alhamdulillah saya ditunjukkan sama istananya teman-teman. Jadi percaya atau tidak percaya, kehidupan di dalam air itu lebih besar kekuatannya daripada kehidupan yang ada di darat. Jadi apa namanya, semua itu ya Allah semata ya teman-teman. Lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kita sebagai manusia wajib meyakini. Pengalaman apa yang saya lihat waktu saya menyeberang dari Selat Bali menuju Banyuwangi. Waktu itu kan saya ada tamu dari Bali teman-teman. Terus sepupu saya ini bilang gini, Mbak, anu wae pulangnya dari Bali malam aja, nanti kan sampai Banyuwangi kan pagi subuh udah sampai. Terus nanti itu Mbak, jadi perjalanan daratnya kita ambil pagi ke pulang ke Sragennya. Terus saya bilang, enggak yuk, saya enggak, namanya Wahyu, enggak yuk, saya enggak mau nyebrang malam gitu. Lah kenapa Mbak, nyebrang malam juga enggak apa-apa? Enggak, saya enggak mau nyebrang malam. Akhirnya dia memaksa terus, akhirnya saya ceritakan, kamu enggak tahu enggak, waktu kita dari Banyuwangi nyebrang ke Bali, saya melihat ada sesuatu yuk kata. Apa Mbak? Bahwasanya yang di Selat Bali itu percaya atau tidak percaya, setiap siklus 5 tahun sekali pasti akan ada tumbal, saya bilang gitu kan teman-teman ke Wahyu ini. Terus Wahyu ini bilang, musuh Mbak, iya percaya enggak percaya emang itu
itu memang harus terjadi setiap 5 tahun sekali, itu pasti akan ada tumbal. Makanya saya tidak mau apesnya itu kena ke kita, saya bilang gitu. Oh, nah terus ya saya sambil bercanda teman-teman. Nah mana nyebrang bengi apa Pak? Lo nek kalau nyebrang malam, kalau kapalnya kelep atau tenggelam, kita yang nolong juga lambat toh yuk. Tapi kalau misalnya berangkat pagi kapalnya tenggelam pasti banyak yang lihat, saya bilang gitu. Oh iya ya Mbak ya, sambil ketawa tuh. Pada akhirnya ya itu saya putuskan untuk berangkatnya malam hari, pagi hari teman-teman. Nah yang saya lihat di sepanjang perjalanan ini dari Banyuwangi menuju Bali ini, saya melihat ada satu bangunan, tapi saya yakin itu bukan bangunan, karena logikanya tidak mungkin ada bangunan di tengah laut, itu tidak mungkin teman. Ada satu bangunan kayak pura gitu, tapi bagus banget teman-teman. Bagus banget, pintunya tuh kayak kebuka gitu. Terus di satu sisi itu agak jauh dari pura, agak sebelah kiri itu saya melihat ada sebuah istana. Istana itu sangat-sangat jadi istana itu bentuknya itu kayak kubah gitu loh teman-teman, kayak kubah tapi itu warnanya keemasan. Saya cuma mandangin diem aja. Terus kan putra ini bilang gini, mama ikannya banyak banget tuh, ikannya banyak banget tuh di bawah. Dan saya samperin, itu memang nggak tahu ikan tuna, nggak tahu ikannya gede-gede tuh, kayak ngiringin kapal ini teman-teman, kayak ngiringin kapal. Terus saya, putra udah duduk di sini, duduk, saya bilang gitu, saya suruh duduk. Pokoknya kemanapun putra ini pergi saya ikutin. Ya namanya saya orang tua bukannya overprotective, enggak, tapi saya tidak mau terjadi apa-apa pada anak saya gitu. Nah setelah itu kan perjalanan kalau nggak salah 40 menit atau 30 menit, saya nggak bisa memastikan. Itu tuh kubah itu masih ada teman-teman, kubah itu masih ada. Tapi kok kubah ini dia nggak diem, dia tuh jalan gitu teman-teman, jalan terus. Saya bilang ya Allah, cukup saya yang melihat, jangan perlihatkan ke orang lain, saya bilang gitu. Nah ketika ini kan kubah ini kan jalan terus teman-teman, jalan terus, kapal kan juga jalan. Itu kan air tuh kayak ada pusaran, jadi air itu enggak, kalau air laut kan mungkin gelombang gini ya, itu enggak kayak serak terus muser gitu, serak muser kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada benturan pok gitu terus muser airnya. Saya tuh pas di kapal saya tuh juga saya merasakan ada pusaran besar, tapi ada di sebelah kanan, nggak tepat di kapal saya itu. Saya minta sama Eyangnya, ya Allah selamat yang saya di sini kerja, mau dimintain tolong sama saudara, jangan, mohon maaf yang tolong selamatkan saya, anak saya dan beserta orang-orang dalam kapal ini, saya bilang gitu. Saya minta tolong ya, saya bilang gitu kan teman-teman. Terus ini kubah ini berhenti teman-teman. Setelah saya bilang sama Eyangnya, ini kubah ini berhenti, pusaran airnya semakin besar terus dia tuh nelen kubah ini teman-teman, nelen kubah itu. Saya hanya perhatiin aja sampai Wahyu, ada ponak satu bilang gini, lho Mbak, ini ngopo tuh ngalamun? Enggak yuk, saya nggak ngalamun. Terus saya tanya kan, memang saya pertama kali baru nyebrang ke laut kan, yuk masih lama enggak yuk, paling 5 menit lagi Mbak. Terus udah, terus saya bilang yuk neng di dalam mobil yuk, saya bilang gitu, nggak usah di sini yuk, ya usah di dalam mobil loh. Terus saya turun di tempat parkiran mobil itu, saya di situ nangis teman-teman. Ya Allah, seandainya saya tadi nggak minta sama mbahnya, mungkin kapal saya itu akan tenggelam gitu. Jadi alhamdulillahnya
dapat pertolongan dari Allah, jadi saya kapal itu bisa bersandar teman-teman. Itu satu kejadian yang saya alami, dan percaya tidak percaya memang laut itu adalah tempatnya jin, kerajaannya jin itu ada di laut. Karena apa? Ketika Syekh Subakir datang ke tanah Jawa ini, dulu kan tanah Jawa ini terombang-ambing di lautan teman-teman, terombang-ambing di lautan. Terus sama Syekh Subakir sama yang Sabtu Paronil Genggong sama Semar ini dia didatangkan Gunung Mahameru. Ini kalau cerita ya teman-teman, cerita Gunung Mahameru dibawa dari pokoknya dari India atau apa saya lupa, itu dibawa ke tanah Jawa untuk maku tanah Jawa, karena tanah Jawa ini masih goyang teman-teman, dia goyang. Akhirnya di situ dipaku, ditaruhnya Gunung Semeru. Nah, pecah-pecahnya itu jadi Gunung Lawu, jadi gunung. Kenapa Lawu itu jadi gunung paling sangar di tanah Jawa? Karena Lawu itu aja pucuannya itu loh, Gunung Mahameru tuh. Pucuannya ada di Gunung Lawu itu teman-teman. Nah, di situ ada satu kejadian di mana waktu saya sebagai datang ke tanah Jawa ini tidak tentrem. Akhirnya pertarungan selama 40 hari antara yang bau reksa tanah Jawa, Mbah Semar sama Syekh Subakir ini bertahan sama 40 hari, tidak ada yang menang, tidak ada kalah. Akhirnya Mbah Semar, minum dulu teman. Mbah Semar ini bilang bahwasanya kamu boleh menempati tanah Jawa tapi tidak boleh memaksakan agamamu untuk penduduk pribumi. Kalau mereka mau mulai agamamu terserah, tapi kamu tidak boleh memaksakan. Akhirnya jin-jin ini tadi larilah ke laut teman-teman, ke laut, lari ke pantai selatan. Nah, pantai selatan. Kenapa ombak di pantai selatan itu lebih tinggi daripada ombak di Pantura ya? Kemungkinan kalau cerita Mbak itu ya karena banyak jinnya ini tadi. Akhirnya karena Pulau Jawa ini jadi guling ke kidul, guling ke selatan. Akhirnya saya Subakir ini munajat akhirnya dikirimlah oleh para wali songo itu tadi teman-teman. Makanya wali songo itu teman-teman, kalau kalian perhatikan itu nggak ada makamnya itu yang di ada pesisir selatan. Pasti semuanya tuh wali songo itu adanya di pesisir utara. Karena apa? Itu untuk pakunya teman-teman, pakunya tanah Jawa ini. Jadi itu sekelumit cerita dari Syekh Subakir dan Eyang Semar. Nah, perkara Eyang Semar itu jadi jin itu memang senang di laut teman-teman, senang di lautan, di air. Jadi makanya ada satu kejadian lagi, kenapa orang yang jatuh di kamar mandi ya, orang yang jatuh di kamar mandi itu pasti posisinya fatal. Kalau dia nggak stroke ya meninggal. Makanya ketika kita masuk kamar mandi ucapkan bismillah, terus kita kalau mau mandi jangan langsung diguyur kepalanya teman-teman. Kita guyur dulu dari kaki, naik ke atas, ke perut, ke dada, terus ke punggung. Astagfirullahaladzim, keaduk saya. Terus baru ke kepala. Itu akan membuat peredaran darah itu nggak langsung kaget. Kalau kaget akhirnya kita pingsan kan teman-teman. Gitu. Makanya setelah itu kita harus mempercayai kalau di kamar mandi baca bismillah, karena di kamar mandi itu sesungguhnya adalah tempat jin. Maka usahakan yang punya kamar mandi, lampu kamar mandinya jangan pernah dimatiin. Begitu ya teman-teman. Oke, itu sekelumit cerita. Semoga kalian berkenan, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Ya maklum, pemula dan ibu-ibu mama itu katrok teman-teman, nggak bisa ngedit. Kalau teman-teman bilang Bu videonya diedit, saya nggak bisa ngedit.
bisanya ya apa adanya begini, ya. Begitu ya, akhir kata cukup sekian. Sehat-sehat kalian, selalu berbahagia, selalu punya rezeki, terselesaikan utangnya, segera punya momongan, segera punya jodoh, segera berumah tangga. Insya Allah kebaikan selalu menyertai kalian. Yang usahanya lagi macet segera sukses. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.